Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karya tulis ilmiah. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inggar Mahfudin dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, jurusan Teknologi Pertanian, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah itu? Jadi karya tulis ilmiah atau bisa juga disebut karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang melaporkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Adapun juga tujuan dari karya tulis ilmiah. Salah satu tujuan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, ada juga tujuan lain dari dibuatnya karya tulis ilmiah. Di antaranya, yang pertama itu menyampaikan informasi. Karya ilmiah seringkali dibuat untuk menyampaikan informasi terkait hasil penelitian atau penemuan di bidang tertentu pada masyarakat luas. Yang kedua, pengembangan daya berpikir. Ketika membuat karya ilmiah mengenai sesuatu topik atau fenomena, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir terhadap isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, yaitu sebagai landasan teoritis. Karya ilmiah sering kali menciptakan landasan teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti atau akademis lainnya untuk pengambilan keputusan, perumusan masalah, hingga pengembangan penelitian. Adapun manfaat karya ilmiah. Sementara itu, pembuatan karya tulis ilmiah juga memberikan sejumlah manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat. Berikut beberapa manfaat karya ilmiah yang bisa kamu pahami. Yang pertama, penyumbang ilmu pengetahuan. Karya ilmiah berisi ide atau gagasan mengenai suatu fenomena yang diteliti. Yang kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat. Karya ilmiah itu sifatnya publik ya guys, jadi bisa diakses oleh masyarakat, sehingga lewat karya ilmiah ini kita dapat memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, karya ilmiah juga sering dijadikan sumber pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa dapat memanfaatkan karya ilmiah untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks hingga mengembangkan keterampilan mereka di bidang ilmiah. Terus, yang keempat, yaitu inovasi dan perkembangan teknologi. Penemuan atau ide baru dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan teknologi dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju. Dan dengan begitu, ini bisa membantu memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Berikutnya, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Secara umum, ciri-ciri karya tulis ilmiah dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu sistematis. Susunan teks dalam karya tulis ilmiah dibuat dengan teratur. Yang kedua, objektif. Pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan pribadi penulis. Yang ketiga, logis. Isi dari karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang keempat, faktual. Kebenaran karya tulis ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Struktur karya tulis ilmiah yaitu mencakup dari judul, abstrak, pendahuluan, rangkaian teori, metode penelitian, pembahasan penelitian, penutup, dan daftar pustaka. Ada juga lampiran. Pun jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel.
Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang sesuatu masalah. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Yang kelima, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Demikianlah materi tentang karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pembacaan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.